Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, NPM 19130340054. Saya akan membacakan buku karangan Sambas Wirakusuma dengan judul Dasar-dasar Ekologi Menopang Pengetahuan Ilmu Lingkungan. Buku ini memiliki 8 bab, dan bab pertama akan saya bacakan. Bab 1, Ilmu Lingkungan dan Konsep-konsep Ekologi. Seperti diketahui, lingkungan merupakan semua aspek kondisi eksternal fisik dan biologi di mana organisme hidup, dan ilmu lingkungan merupakan studi aspek-aspek lingkungan organisme itu. Kondisi eksternal organisme yang baik dan mendukung menciptakan kehidupan organisme yang seimbang dan produktif. Sebaliknya, lingkungan hidup organisme yang merosot mendorong kehidupan organisme menuju kehancuran. Kaidah-kaidah ekologi membantu peserta-peserta program studi lingkungan dalam upaya mencegah kehancuran suatu lingkungan untuk berusaha memelihara dan meningkatkan kelestarian lingkungan itu. Ekologi sendiri merupakan studi keterkaitan di antara organisme-organisme dengan lingkungan-lingkungannya, baik lingkungan inorganik atau abiotik maupun lingkungan organik, biotik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, ragam garam, tanah, dan seterusnya. Semua faktor lingkungan di atas saling terkait. Atmosfer awal riwayat bumi. Atmosfer awal riwayat bumi pada saat-saat kehidupan dimulai sangat berbeda keadaannya dengan hari ini. Setelah atmosfer terdiri dari banyak jenis gas yang malahan diantaranya banyak yang berbahaya bagi kehidupan. Oksigen belum ada karena dunia tumbuhan belum ada. Satu kaidah ekologi ditampilkan di sini untuk mengawali upaya penelusuran kecabangan ilmu pengetahuan itu guna memastikan kehidupan di atas bumi ini tidak akan terulang kembali. Tidak seperti perjalanan jarum jam yang terulang kembali. Tanah yang sekarang disaksikan yang menunjang kehidupan dan distribusi hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan pada hakikatnya terbentuk karena pengaruh organisme hidup itu dan bukan sebaliknya. Keadaan-keadaan di atas dihubungkan lagi dengan fluktuasi serta perubahan terus-menerus. Interaksi-interaksi di antara tumbuhan, cendawan-cendawan, hewan-hewan, virus-virus, bakteri, dan seterusnya. Ekologi memiliki batasan yang baru saja terungkap. Mudah-mudahan dapat terlihat jelas persamaan dan perbedaan ilmu lingkungan dan ekologi itu. Persamaan keduanya terlihat karena keduanya sama-sama mempelajari aspek-aspek lingkungan. Sedangkan perbedaannya, pada studi lingkungan, aspek-aspek lingkungan dibahas sendiri-sendiri. Sedangkan pada ekologi dibahas sebagai suatu sistem yang dinamik. Ditambah pembahasan lingkungan yang lebih jauh menjangkau faktor-faktor lingkungan kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Teladan-teladan autekologi yang populer misalnya distribusi spesies tumbuhan oleh pengaruh tanah dan iklim, jumlah dan mutu telur spesies burung tertentu yang dipengaruhi jumlah dan mutu makanannya, atau masalah besar yang berulang tentang perubahan Eichhornia crassipes di banyak perairan di Asia dan Afrika tropis yang dapat memperkuat dugaan bahwa ilmu lingkungan adalah autekologi. Dengan demikian, hakikatnya, ekologi memang sudah meliputi ilmu lingkungan sebagai autekologi. Dan sebelum pengetahuan itu berkembang sebagai pengetahuan baru mungkin sejak akhir tahun 60-an dan awal 70-an. Suatu perkembangan normatif dari ekologi di mana ilmu lingkungan tampil sebagai kecabangan ilmu baru. Kelestarian lingkungan hidup yang menjadi tujuan pengelolaan lingkungan disadari oleh para pakar dan pemerhatinya, bukan untuk mempertahankan jumlah dan mutu lingkungan yang sama untuk sepanjang masa. Karena dari kaidah pertama ekologi disadari bahwa secara berlanjut terus berlangsung dinamika proses interaksi di antara faktor-faktor lingkungannya yang terus mengubah jumlah dan mutu lingkungan itu. Kelestarian yang dimaksud dengan demikian adalah lingkungan hidup yang bugar atau sehat, dan faktor-faktornya senantiasa siap berinteraksi sesamanya, menghadapi perubahan-perubahan strukturnya sebagai tujuan pengelolaan lingkungan hidup itu. Tumbuhan-tumbuhan hijau mengubah energi surya ini menjadi energi kimia. Tanpa tumbuhan-tumbuhan yang mampu menghasilkan pakan dalam bentuk energi kimia tadi, tidak akan ada hewan-hewan di dunia ini. Hewan-hewan menghirup oksigen dan mengkonsumsi karbohidrat dan asam amino yang dihasilkan tumbuhan karena mereka memakan hewan-hewan lain yang mengkonsumsi tumbuhan. Bahkan hewan-hewan karnivora yang juga masih tergantung dari bahan-bahan vegetasi. Tumbuhan-tumbuhan juga memanfaatkan CO2
dari tubuh hewan-hewan yang mati itu, walaupun sebagian besar sumber CO2 tumbuhan sesungguhnya berasal dari kawah-kawah gunung berapi dan sumber-sumber geologis. Semua organisme hidup memerlukan gas-gas atmosfer, air, nutrisi-nutrisi kimia, ruang, dan peluang untuk reproduksi. Namun keperluan tadi di bumi ini tidak terbagi rata, akibatnya distribusi organisme-organisme hidup di atas bumi pun tidak seragam. Sumber-sumber daya nutrisi juga sangat beragam jumlahnya dan mutunya disebabkan tekanan-tekanan evolusi menuju spesialisasi selaras tuntunan masing-masing. Tekanan-tekanan di atas terjadi karena berbagai kompetisi lingkungan yang mengakibatkan kelimpahan spesies-spesies bumi seperti di bawah ini, yang dibagi dalam 5 kingdom. Yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Plantae, yang keempat Fungi, dan yang kelima Animalia. Mengakhiri tujuan kebugaran lingkungan yang menjadi tujuan para pelaku studi lingkungan, kiranya bermanfaat mengulas sedikit saja dua pengetahuan yang sempat menjadi perhatian pakar ekologi, yaitu hipotesis Gaia dan teori-teori kekalangkabutan. Teori Chaos, Gaia adalah dewi bumi, Earth Goddess, Yunani kuno yang digambarkan dengan segala keindahan dan kemampuan mengatur kebugaran. Hipotesis mengatakan bahwa Gaia memandang bumi ini sebagai organisme tunggal dengan penghuni-penghuninya, virus-virus, bakteri, protista, fungi, tumbuhan-tumbuhan, dan hewan-hewan yang digambarkan merupakan organ-organ sebagai organ-organ hewan saja layaknya. Pendeknya, bumi merupakan organisme hidup tunggal yang mengatur dirinya. Permukaan bumi bukanlah merupakan lingkungan hidup, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Konsep Gaia atau Mother Earth memang romantis dan penuh syair sehingga memang berguna, tetapi sama sekali tidak membantu pakar-pakar egois secara kuantitatif memahami keseimbangan alam. Teori Chaos bertolak dari kenyataan fluktuasi pertumbuhan populasi yang sangat menakutkan. Ekologi yang diberi batasan sebagai kegiatan keterkaitan organisme dengan lingkungannya tidak sekedar membahas keterkaitan itu semata-mata, tetapi dipelajari secara dinamik karena faktor-faktor terkait itu berinteraksi sesamanya. Akan tetapi sebelum studi keterkaitan itu dimulai, haruslah dipahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisme itu. Pada dasarnya, interaksi yang terjadi pada setiap jenjang sistem biologi dengan lingkungannya masing-masing itu, maka satu pun proses interaksi itu tidak boleh diabaikan. Proses interaksi organisme pada jenjang tertentu sangat tergantung dari hasil-hasil interaksi jenjang sistem biologi sebelumnya. Dan pada gilirannya, hasil-hasil interaksi jenjang itu berpengaruh terhadap proses-proses interaksi jenjang di atasnya. Pada perkembangan spesialisasi cabang-cabang ilmu yang sudah pesat sekarang ini, kajian-kajian interaksi itu telah berkembang lebih mendalam seperti interaksi molekul-molekul organik dipelajari khusus dalam biokimia, interaksi organel-organel sel dan sel-sel dipelajari dalam biologi sel, interaksi jaringan-jaringan dipelajari dalam histologi, interaksi organ-organ, sistem-sistem organ, dan organisme-organisme dipelajari dalam anatomi dan fisiologi. Interaksi populasi-populasi, komunitas, dan ekosistem dipelajari dalam ekologi. Dari uraian tersebut lebih jelas tampak bahwa ekologi yang menjadi pokok studi ini merupakan salah satu saja dari kajian interaksi sistem biologik yang dikhususkan mempelajari interaksi itu pada jenjang-jenjang populasi, komunitas, dan ekosistem. Populasi sendiri memiliki definisi, yaitu kumpulan individu organisme dari spesies yang sama pada suatu tempat tertentu. Indikator pertama dari populasi dalam kaitannya dengan kajian interaksinya adalah kerapatan, yang dalam kajiannya itu tidak boleh mengabaikan hasil-hasil dinamika interaksi jenjang biologik sebelumnya. Suatu komunitas merupakan kumpulan populasi di suatu tempat yang berbeda spesiesnya, dan populasi-populasi yang dipermasalahkan di tempat itu meliputi semua vegetasi, semua hewan, semua mikroorganisme di tempat yang sama. Bagi studi interaksi komunitas, keanekaragaman merupakan indikator terpenting, merupakan kombinasi spesies-spesies dan individu setiap spesies dalam komunitas itu. Studi ekologi dengan demikian sasarannya adalah indikator yang baru saja diungkapkan sebagai fokus kajian pada ekologi populasi. Dan tujuan ekologi komunitas untuk memahami berbagai perubahan, pertumbuhan, dan eliminasi serta dinamika populasi dan komunitas yang akan menjadi topik-topik pembahasan isi buku ini. Kesimpulannya adalah, ekologi merupakan studi keterkaitan di antara organisme-organisme dengan lingkungan-lingkungannya, baik lingkungan inorganik, abiotik, maupun lingkungan organik. Lingkungan abiotik terdiri dari atmosfer, cahaya, air, ragam garam, tanah, dan seterusnya. Semua faktor lingkungan di atas saling terkait. Ekologi menjadi pokok studi yang merupakan salah satu saja dari kajian interaksi sistem biologik yang dikhususkan mempelajari interaksi itu pada jenjang-jenjang populasi, komunitas, dan ekosistem. Baik, lanjut ke bab 2. Terdapat 13 halaman dengan tema
Telah ekologi lingkungan fisika organisme hidup. Komponen lingkungan organisme. Biosfer tempat organisme itu hidup terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen-komponen hidup biotik dan komponen-komponen abiotik. Pendukung-pendukung hipotesis Gaia juga sepakat tentang adanya kedua komponen itu di alam dunia ini, yaitu menurut mereka sangat berpisah satu sama lain, independen, dan tidak ada keterkaitan sesamanya. Pendapat mereka ini secara prinsip berbeda besar dengan teori ekologi mutakhir. Yang kedua ada lingkungan iklim. Pada hakikatnya, iklim merupakan pergerakan massa-massa udara yang akan berinteraksi apabila massa-massa itu bertemu. Suatu gelombang udara atau front terjadi apabila dua massa udara yang berlainan sifatnya bertemu satu sama lain di wilayah iklim sedang. Perbedaan-perbedaan front itu terjadi karena perbedaan suhu. Di wilayah tropik tidak ada hal-hal seperti itu. Yang ada ialah perbedaan-perbedaan kelembapan dan stabilitas. Selanjutnya ada formasi iklim dunia. Radiasi matahari merupakan sumber energi atmosfer. Distribusinya di seluruh dunia bukan karena dikendalikan oleh iklim itu sendiri. Karena unsur-unsur iklim memiliki arti ekologi yang penting. Apabila bumi tidak berputar, atmosfernya akan beredar dalam bentuk dua sistem konveksi raksasa. Udara yang dipanaskan di daerah khatulistiwa akan bergerak ke atas lapisan atmosfer yang mengalir menuju kutub. Di tempat-tempat tinggi di atas kutub ialah kalori itu dilepas kembali. Tekanan udara pada tempat-tempat transisi atau yang disebut lintang kuda adalah paling tinggi karena bumi berputar. Angin pasat yang meniup dari kutub ke palung-palung ekuatorial datang dari arah timur laut dan tenggara, bukan dari utara atau selatan. Arah sistem-sistem angin dunia juga dipengaruhi bukan semata-mata oleh perputaran bumi, tetapi karena berbagai bentuk dan penyebaran irregular benua-benua dan lautan-lautan. Yang ketiga ada gas-gas rumah kaca. Sebagai akibat polusi industri dari pembakaran minyak dan gas bumi, juga terjadinya kerusakan hutan akibat tujuan komersil yang berlebihan. Kadar karbon dioksida atau CO2 atmosfer meningkat dan menciptakan apa yang disebut pengaruh rumah kaca. Gelombang-gelombang cahaya panjang panas yang dipantulkan merupakan bumi meningkat jumlahnya di atmosfer dari sebelumnya. Akibatnya, suhu bumi sedikit demi sedikit meningkat yang diperkirakan sebesar 2-6 derajat Celcius pada abad 20 tanpa menguraikan lebih jauh berbagai akibat bagi manusia. Gas rumah kaca lain yang dalam pantauan pakar ilmu ialah metana atau CH4 yang juga meningkat hampir 2% setiap tahun walaupun belum ada yang mengetahui apa penyebabnya. Dikatakan bahwa meluasnya tanaman padi yang memerlukan air tergenang meningkatkan polusi metan dan sebab lain mungkin karena populasi ternak yang meningkat menyebabkan banyaknya sisa kotoran. Yang selanjutnya adalah ada suhu tinggi. Pola-pola global suhu dan curah hujan itu sejalan saja dengan variasi radiasi matahari pada lintang-lintang yang berbeda. Iklim cenderung basah dan panas sepanjang khatulistiwa dan dingin serta kering menuju kutub. Yang menjadi perhatian ialah pengaruh langsung suhu terhadap organisme hidup. Proses-proses kehidupan di atas bumi hanya dapat berlangsung di antara titik-titik beku dan titik-titik didih. Walaupun ada beberapa organisme kadang-kadang dapat bertahan di luar batas-batas itu. Misalnya beberapa hewan yang sanggup hidup sampai 104 derajat Celcius malahan lebih. Dan ada juga yang bertahan dalam gas helium cair. Akan tetapi, keadaan itu merupakan pengecualian karena akhirnya organisme-organisme itu pun akan mati karena dehidrasi. Lalu suhu rendah. Pada saat tumbuhan dan hewan membeku, es yang terbentuk di dalam sel-sel dapat merusak dinding-dinding sel, sama saja dengan membunuh organisme. Banyak spesies yang hidup di daerah-daerah dengan musim dingin dan dapat bertahan dari kebekuan atau dapat bertoleransi terhadap lingkungan itu. Tumbuhan misalnya mempertebal kulit-kulitnya untuk melawan kedinginan. Hewan memiliki kulit-kulit tebal, bulu atau lapisan lemak di bawah kulitnya atau tubuhnya mengecil dan berbentuk bulat untuk mengurangi luas permukaan tubuh guna membatasi kehilangan panas. Lalu ada curah hujan dan kelembapan. Ketersediaan air merupakan faktor sangat besar bagi distribusi kehidupan tumbuhan. Dalam jumlah yang tidak banyak, hewan-hewan mempunyai kemampuan untuk bergerak dan mencari air. Tetapi tumbuhan hanya tertancap pada suatu tempat. Namun demikian, kehidupan hewan-hewan pun tergantung pada tumbuhan sebagai makanannya. Maka hewan-hewan pun kemudian akan merana karenanya. Di wilayah tropik dengan curah hujan tinggi yang sangat kaya dalam jumlah individu dan spesiesnya, tumbuhnya vegetasi sangat cepat walaupun nutrisi terbatas. Di tempat-tempat kering sebaliknya, pertumbuhan flora dan fauna sangat berkurang. Selanjutnya ada oksigen. Kalau oksigen tidak ada, akan merupakan masalah bagi hewan-hewan tingkat tinggi karena tentu saja tanpa oksigen, mereka tidak bisa bertahan walaupun terdapat pengecualian bahwa hewan-hewan ada yang masih bisa hidup. Selanjutnya, geologi. Tempat berbijak organisme. Geologi sejak awal perjalanan sejarah terbentuknya bumi sangat erat dengan ekologi. Geologi adalah studi tentang batu-batuan kerak bumi.
Ada batu-batuan keras yang hanya dapat dipecah oleh martil. Batu-batuan seperti pasir relatif lebih lunak, mudah digali oleh jenis-jenis burung sekalipun. Batu-batuan tertua berasal dari magma yang mendidih dari lapisan dalam kerak bumi. Apabila magma itu mendingin dan menjadi padat, terbentuklah batuan-batuan dalam berkristal, misalnya granit dan diorit. Selama berabad-abad, batu-batu mengalami pelapukan. Kristal-kristalnya terpecah karena pengaruh air, matahari, embun beku, elemen-elemen kimia, dan geologi. Batu-batuan metamorfik seperti kuarsit dan marmer terbentuk oleh panas dan tekanan pada batu-batuan pasir dan batu-batuan sedimen kapur. Akan tetapi batu-batuan ini secara biologis tidak penting. Batu-batuan dalam dan sedimen merupakan sumber utama fraksi-fraksi mineral bagi tanah. Selanjutnya ada bahan induk tanah. Pembentukan tanah-tanah bermula dari proses pelapukan batuan induk yang merupakan kerak bumi. Pelapukan batu-batuan yang menghasilkan bahan-bahan induk tanah biasanya berlangsung dari kombinasi 3 proses sebagai berikut. Yang pertama, pelapukan mekanis, yang kedua, pelapukan kimia, dan yang ketiga adalah pelapukan biologi. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan mati dan hidup. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan mati dan masih hidup mempunyai peran penting dalam proses pelapukan. Kegiatan memfasilitasi masuknya udara dan air karena merupakan kontribusi proses-proses fisik dan kimia yang terjadi. Akar-akar tumbuhan mencerai beraikan batuan dengan tekanan, dengan demikian membantu pelapukan mekanik, sedangkan ujung-ujungnya mengeluarkan asam yang melarutkan basa mineral apapun terjadi kontak tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang membusuk melepaskan karbon dioksida. Oleh karena bakteri dan cendawan memegang peranan di dalam proses pembusukan, maka juga merupakan agen lain dalam pelapukan kimiawi. Selanjutnya ada proses pembentukan tanah. Pembentukan profil tanah itu tergantung dari jumlah dan jenis bahan-bahan organik, dan juga arus air yang lewat lapisan-lapisan mengendapkan sekaligus menghanyutkan hasil-hasil pelapukan pada lapisan-lapisan itu. Di bawah kondisi lembab, garam-garam yang larut dari hasil-hasil pelapukan tercuci. Tetapi dalam keadaan miskin air, terbentuknya pedokal, tanah kaya kalsium. Pedalver adalah tanah tercuci yang terjadi pada lingkungan lembab, dan hujan lebih besar daripada potensi evaporasi. Pada pembentukan sering terdapat lapisan bukan materi yang tidak terurai, yaitu serasah atau lazim disebut lapisan L. Di bawahnya terdapat lapisan humus atau lapisan A, merupakan bahan organik amorf yang telah kehilangan struktur asalnya. Sesudahnya dijumpai ragam jumlah lapisan-lapisan A dari tanah sesungguhnya. Profil tanah digambarkan oleh bagan seperti di bawah ini. Yang pertama lapisan serasah, yang kedua lapisan humus atau A0, A1 horizon gelap dengan hara organik tinggi, A2 warna terang horizonnya sudah tercuci. Selanjutnya ada A3 dan B1 yaitu tanah transisi, B2 zona gelap penerima maksimal bahan-bahan koloid, B3 transisi, C bahan induk, dan D lapisan batuan induk. Selanjutnya penyesuaian diri organisme kepada lingkungan. Adaptasi kursorial. Lingkungan terrestis merupakan rumah dari banyak hewan yang menyelaraskan diri dengan daratan. Di antara yang menyelaraskan diri dengan medan terbuka itu mempunyai kemampuan adaptasi kursorial yang mampu berlari secara cepat. Kemampuan itu disebabkan karena kelengkapan tulang-tulang kaki yang memungkinkan berlari secara cepat, seperti pada kuda yang mempunyai tungkai panjang jika dibandingkan dengan bagian kaki atas selainnya dari tubuh yang cenderung mengecil atau menghilang dalam evaluasi. Selanjutnya, adaptasi hidup dalam tanah. Sebagai kontrasi dari adaptasi kursorial, ialah kehidupan adaptasi dalam tanah dengan kemampuan membuat liang-liang dalam tanah seperti jangkrik, tikus, dan sebagainya. Sebaliknya dari adaptasi kursorial, hewan-hewan kelompok ini memiliki tungkai kaki sangat pendek tetapi sangat kuat. Dengan penyesuaian bentuk kaki seperti itu, hewan-hewan mempunyai kemampuan untuk bergerak ke dalam ruang-ruang yang sempit seperti dalam tanah. Selanjutnya ada adaptasi skansorial. Banyak hewan lingkungan hutan menyesuaikan diri pada kehidupan di atas pohon, sebagaimana dikatakan mempunyai kemampuan adaptasi skansorial seperti memanjat. Kendati pun banyak di antaranya yang memiliki kemampuan tersebut tanpa menyesuaikan tubuhnya dengan keperluan itu, seperti macan tutul Amerika atau jaguar, jenis-jenis hewan pengarah dan lainnya tanpa kelihatan adanya penyusunan tubuh yang diperlukan. Selanjutnya ada adaptasi kehidupan di udara. Banyak hewan telah menyesuaikan diri untuk kemampuan hidup di udara atau terbang. Hanya serangga, burung, dan kelelawar yang mampu terbang lama. Sedangkan yang lain sekedar melayang walaupun dapat mencapai jarak yang cukup panjang seperti ikan terbang, kodok terbang, ular terbang, dan sebagainya. Perlu ditambahkan bahwa walaupun hewan-hewan itu dapat terbang atau melayang, tidak semuanya menggunakan organ yang sama seperti sayap sebagai alatnya. Karena banyak jenis hewan itu terbang dengan alat-alat pembesar dari tubuhnya, tungkai, lengan, dan lain-lain. Selanjutnya ada adaptasi kehidupan di lingkungan akuatik. Sebagian besar protista mempunyai organisme akuatik yang berenang
dengan bantuan flagella atau silia yang menyerupai benang yang apendik mikroskopik, yaitu meliputi sel-selnya. Silia biasanya hanya sepanjang 2-10 mm, sedangkan flagella jauh lebih panjang, malahan panjangnya melampaui sel-selnya. Hewan-hewan akuatik lainnya melata pada lantai-lantai lautan atau sungai. Lainnya mengadaptasikan diri dengan menggunakan ragam rambut atau sisik untuk mengendalikan tubuhnya agar tidak tenggelam dan memanfaatkan semacam jaringan agar yang mengambang dengan berat jenis yang lebih kecil. Plankton dari lautan dan danau terdiri dari organisme-organisme kecil yang cenderung mengikuti arus. Dari istilah planktos, bahasa Yunani yang berarti mengembara, itulah organisme itu disebut plankton. Selanjutnya ada evolusi paralel. Lingkungan yang seragam biasanya mengandung lebih sedikit jumlah spesies dari tumbuhan dan hewan dibandingkan dengan lingkungan yang lebih heterogen. Selain itu, spesies-spesies yang sangat banyak dari hewan-hewan cenderung menguasai habitat yang luas seperti juga padang-padang rumput lautan. Kondisi fisik dan iklim yang ekstrim dari bioma gurun menyebabkan atau mempertinggi jumlah struktur perilaku dan adaptasi fisiologi. Dan banyak di antaranya paralel serupa bagi hewan-hewan yang tidak terkait sama sekali, bahkan juga tumbuh-tumbuhan. Misalnya dedaunan dan cabang-cabang tumbuhan gurun seringkali berorientasi terutama terhadap sinar matahari untuk mengurangi intensitasnya. Begitu juga dengan belalang yang mengorientasikan tubuhnya kepada sinar matahari pagi dan sinar matahari sore. Sebaliknya, di tengah hari kepalanya diarahkan pada matahari, hingga tubuhnya tidak mendapatkan pemanasan yang terlalu tinggi. Hal serupa juga ditemui pada banyak hewan mammalia seperti unta dan lain-lain. Walaupun sangat berbeda di antara rayap dan semut, ternyata menunjukkan evolusi paralel hingga menerapkan sistem-sistem sosial yang sama. Hal itu memungkinkan lebih mudah dipahami karena keduanya adalah serangga. Tetapi banyak keadaan menyatakan banyak pula hewan mamalia mengalami evolusi paralel ini. Yang terakhir, analogi ekologi. Spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan yang tidak ada kaitannya satu sama lain dan yang menguasai relung-relung ekologi serupa pada wilayah-wilayah geografis berlain di dunia. Seringkali menunjukkan kesamaan sebagai akibat dari evolusi paralel. Kenyataan ini disebut analogi atau ekuivalen ekologi. Contoh kenyataan ini adalah rubah di gurun Sahara dan di Amerika. Hewan berduri di Australia, kadal bertanduk di Amerika Utara seperti banyak spesies kaktus di dunia yang baru tampak serupa kali dengan bentuk dengan cara kehidupan jenis Euphorbia dan tumbuhan-tumbuhan sekuler lainnya di dunia ini. Dengan uraian singkat, analogi ekologi ini sebetulnya ditampilkan beberapa faktor kehidupan organisme itu memberikan pengaruhnya yang besar terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu, dan bahkan memberikan respon yang mengakibatkan berbagai keserakahan kehidupan dunia. Kesimpulannya adalah, telah ekologi lingkungan fisik organisme hidup terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, hal ini menyoroti komponen-komponen abiotik lingkungan itu terutama yang diperkirakan penting makna ekologinya. Dua komponen lingkungan abiotik yang hendak dicoba ditelah di sini ialah iklim dan geologi. Seperti lingkungan iklim, formasi iklim dunia, gas-gas rumah kaca, suhu tinggi, suhu rendah, curah hujan dan kelembapan, oksigen, geologi. Sedangkan di geologi sendiri terdapat tempat berpijak organisme, bahan induk tanah, proses pembentukan tanah, dan proses penyembuhan tanah. Selain itu, penyesuaian diri organisme kepada lingkungan terdapat banyak, yaitu ada adaptasi kursorial, yaitu hewan yang menyelaraskan diri dengan daratan, adaptasi skansorial, yaitu hewan yang mengadaptasikan dirinya dengan hidup di atas pohon. Lalu ada adaptasi hidup dalam tanah atau browsing adaptation, ada adaptasi kehidupan di udara, ada adaptasi kehidupan di lingkungan akuatik, evolusi paralel, dan analogi ekologi. Bab 3 dengan tema ekosistem, populasi, dan komunitas. Konsep ekosistem dirumuskan atau digambarkan oleh Clapham pada tahun 1973 dalam bukunya dan memunculkan bagian ekosistem. Bagian di atas mewujudkan rumusan pengertian ekologi sebagai interaksi biota, yaitu dunia kehidupan biosfera sesamanya serta dengan lingkungan fisik di sekitarnya, yaitu abiota yang terdiri dari air, bumi, dan atmosfer. Air merupakan senyawa alam yang aneh tetapi sangat vital. Kehidupan dunia ini dimulai dari air, dan air pula yang memelihara kehidupan manusia dan makhluk lainnya sampai sekarang ini. Air merupakan instrumen penting dalam pelapukan batuan dalam proses pembentukan tanah, sekaligus penyebab penting terjadinya erosi dan pembentukan sedimen-sedimen. Karena bumi terdiri dari batuan, sedimen, dan tanah.
yang mengemuka dari batuan itu ialah sebagai sumber mineral-mineral untuk kehidupan. Struktur bumi ini kebagian dalam terbentuk sedemikian seolah-olah menyediakan peluang-peluang untuk dunia kehidupan. Tidak sedikit dunia tumbuhan dan hewani mikro hidup dalam tanah yang juga disediakan oleh Tuhan pada kehidupan ini. Atmosfer merupakan lautan udara yang terdiri dari gas-gas penting yang diantaranya banyak berguna bagi kehidupan. Adapun komposisi atmosfer kering dalam volume, presentasi terbesar yang ditempati pada urutan pertama ialah nitrogen, yang kedua oksigen, ketiga argon, keempat karbon dioksida, kelima neon, keenam helium, ketujuh metana, ketujuh kripton, kedelapan oksida nitrogen, kesembilan hidrogen, ke-10 xenon, dan yang ke-11 adalah ozon, atau yang terakhir adalah ozon. Populasi dan sifat-sifatnya. Populasi sendiri memiliki pengertian atau dapat dirumuskan sebagai kumpulan individu organisme-organisme di suatu tempat yang memiliki sifat-sifat serupa, mempunyai asal-usul yang sama, dan tidak ada yang menghalangi individu anggotanya untuk berhubungan satu sama lain mengembangkan keturunan secara bebas. Individu itu merupakan kumpulan-kumpulan heteroseksual. Pertumbuhan populasi. Laju pertumbuhan populasi dinyatakan dalam jumlah individu. Yang dalam pertambahan populasi dibagi jangka waktu terjadinya pertambahan ini dan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu besarnya perubahan dikali jumlah individu populasi asal dibagi waktu. Kerapatan populasi. Vegetasi binatang di alam bebas. Ukuran populasi di suatu tempat tertentu. Kerapatan populasi biasanya tergantung dari imigrasi ke atau emigrasi keluar tempat yang dimaksud. Dihubungkan dengan dinamika populasi. Pernyataan yang baru saja diungkap itu sesungguhnya tidak berbeda dengan menyoroti peningkatan laju kelahiran serta peningkatan laju kematian. Pada umumnya, faktor-faktor penyebab itu ialah persediaan pakan dan atau lingkungan fisik populasi. Struktur populasi. Sifat demografi yang penting bagi setiap anggota populasi ialah kenyataan pada saat keseimbangan populasi itu dalam keadaan reproduktif. Oleh karena itu, maka pada umumnya populasi dibagi dalam 3 kategori, yaitu pre-reproduktif, reproduktif, dan post-reproduktif. Daya bertahan. Dapat dikatakan bahwa struktur populasi harus menjadi perhatian yang kritis dari demografi karena langsung berpengaruh pada laju kelahiran dan laju kematian. Populasi. Laju kelahiran populasi dapat dihitung melalui observasi. Begitu juga dengan laju kematian yang secara teoritis nilai minimumnya adalah 0. Walaupun laju kematian dapat digambarkan dalam banyak cara, namun secara umum dinyatakan sebagai kematian spesifik, yaitu jumlah populasi asal yang mati setelah waktu tertentu pada masing-masing kelompok umur. Fluktuasi musim dan kerapatan populasi. Pada kerapatan populasi, sejauh ini ukuran populasi digaji tanpa menyebut keberkalaannya atau periodisitas, seolah-olah mengabaikan kemungkinan yang secara musiman terjadi variasi. Sebetulnya, sering terjadi hal itu tidak boleh diabaikan karena pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat lalat rumah dan nyamuk menjadi gangguan, sehingga di ibarat hitungan serbuk-serbuk yang meningkat diumumkan luas melalui televisi dan radio. Begitu juga bertambahnya populasi kupu-kupu karena semua itu sangat mengganggu, terutama bagi mereka yang sangat peka. Fluktuasi musiman kerapatan populasi yang sering ditemui di wilayah-wilayah tropik dan arktik juga banyak di daerah-daerah subtropik. Komunitas, posisi, dan perannya. Komunitas merupakan salah satu jenjang organisme biologik langsung di bawah ekosistem, namun suatu jenjang di atas populasi. Posisi ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tingkat populasi pasti mempengaruhi konsep-konsep komunitas. Pada gilirannya, kaidah-kaidah komunitas harus turut menjadi pertimbangan dalam memahami konsep-konsep ekosistem. Komunitas sendiri mempunyai pengertian sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan sama-sama menghuni suatu tempat. Segala populasi di tempat yang menjadi perhatian termasuk komunitas yang dipersoalkan, seperti semua tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan organisme. Secara sempit, sering dicontohkan misalnya suatu komunitas paku-pakuan, komunitas hutan tropika humida, atau komunitas burung pemakan biji-bijian di suatu tempat. Selanjutnya ada habitat dan relung. Setiap organisme hidup secara khas menghuni lokasi tertentu atau habitat. Pada setiap lintang, habitat itu mampu mendukung banyak spesies atau individu. Tergantung dari produktivitasnya, kerumpitan strukturnya, dan kecocokan kondisi fisiknya. Padang rumput misalnya, merupakan rumah 6 spesies burung, 4
14 lingkungan belukar, 17 hutan konifer, dan 21 hutan gugur daun. Keanekaragaman spesies pada habitat-habitat lebih rumit karena jumlah dan biomasanya sangat tergantung pada produktivitasnya. Manakala organisme-organisme yang ada pada suatu ekosistem itu mati, akan mengendap ke dasar. Apabila organisme itu ada di tanah, maka akan mengendap ke tanah. Apabila ada di kolam, itu akan mengendap ke dasar perairan membentuk lumpur bersama dengan dedaunan, ranting-ranting yang membusuk, dan materi-materi lain yang jatuh ke dalam kolam atau tanah itu. Lapisan detritus dihuni bakteri, fungi, nematoda, cacing-cacing, dan lain-lain. Kesimpulan dari bab 3 adalah pembahasan konsep-konsep ekologi kelas tentang komunitas populasi bertolak belakang dari konsep ekosistem sebagai suatu sistem ekologi. Namun pada kenyataannya ekosistem, populasi, dan komunitas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ke bab 4 dengan tema energi dan materi vital bagi organisme. Terdapat 24 halaman. Yang pertama, sebab arus energi dan siklus materi. Jaringan pakan merupakan satuan dasar ekosistem karena energi dan nutrisi beredar ke dalamnya dan di sekitarnya, termasuk pertukaran energi dan materi yang terjadi juga pada lingkungan abiotiknya. Lalu ada jalur energi dalam ekosistem. Diperlihatkan pada gambar 4.1 bagaimana pola energi dan nutrisi itu secara mendasar beredar dalam ekosistem. Herbivora dan karnivora bersama-sama merupakan konsumen-konsumen yang menjaga organisme-organisme hidup, berbeda dengan dekomposan yang memakan bahan-bahan organik mati. Selanjutnya ada sinar surya sebagai sumber energi. Kembali ke bagian ekosistem gambar 4.1 dapat dikatakan banyak informasi mampu digali darinya. Bagian yang disebut ekosistem mandiri itu menggambarkan dengan jelas aliran energi dan materi, di mana energi merupakan arus satu arah yang tidak kembali dan terus dipasok kembali oleh SS, sedangkan aliran materi merupakan siklus yang jumlahnya tetap kembali dalam aliran perputaran ekosistem. Matahari merupakan reaktor gunung termonuklir dalam proses reaksi fusi yang serupa saja dengan bom hidrogen, namun berskala maha besar. Atom-atom kecil seperti hidrogen bergabung membentuk atom-atom lebih besar seperti helium. Energi dilepas dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang ini beragam, dari sinar X bergelombang pendek sampai ke gelombang radio yang sangat panjang. Tetapi sebagian besar gelombang-gelombang cahaya SS itu merupakan sinar ultraviolet, sinar pelangi, dan sinar inframerah yang setengah diantaranya merupakan sinar pelangi. Jumlah energi yang mencapai suatu titik di muka bumi merupakan fungsi letak titik itu di atas permukaan laut, dan jaraknya dari khatulistiwa serta lamanya sinar matahari itu mencapai bumi karena dihalang oleh berbagai gas dan benda-benda atmosfer. Berdasarkan berbagai penelitian Hamburg di Jerman, gambaran posisi rata-rata penyerahan SS dilakukan pada gambar 4.2 oleh Ramey tahun 1968. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa 26% dari cahaya sinar surya merupakan insolasi langsung, 14% beredar pada atmosfer lapisan bawah, 25% mencapai permukaan tanah, dan 35% kembali ke alam bebas sebagai albedo. Adapun spektrum cahaya yang mencapai atmosfer berbeda dengan spektrum cahaya di atasnya, karena radiasi sinar ultraviolet di stratosfer diserap oleh gas-gas ozon, yang diketahui sangat berguna karena manusia dapat berlindung dari penyerahan sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya, energi surya memasuki ekosistem. Pembahasan tentang sinar surya atau SS tidak akan dapat diperpendek karena begitu banyaknya aspek permasalahannya. Namun tulisan ini harus kembali menghubungkan energi sinar surya terhadap kehidupan. Telah dijelaskan, hanya sebagian kecil dari total insolasi sinar surya itu dapat ditransformasikan dalam bentuk bahan biokimia. Menurut Ransew, hanya 1,6% insolasi total diserap oleh tanaman jagung di Illinois. Penelitian lain malah menemukan data lebih kecil 0,9% dan penelitian lain lagi 0,10% dari energi yang mencapai permukaan bumi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jumlah energi untuk menunjang kelestarian hidup teramat sangat kecil jumlahnya. Suatu komunitas biologi yang paling kecil hanya mampu menangkap insolasi total itu rata-rata 1% saja, hingga sebagian besar yaitu 89% tidak dapat dimanfaatkan.
Selanjutnya, energi dalam komunitas hidup. Sinar surya diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis dalam tanaman, melalui reaksi kimia sebagai berikut. Yang pertama, CO2 dari atmosfer, ditambah 6H2O dari tanah, ditambah HV, sinar surya, akan menghasilkan 6C6H12O6. Gula dalam tanaman, lalu ditambah 6O2, oksigen lepas ke atmosfer. Reaksi di atas yang dikatalisiskan oleh pigmen tertentu dalam sel biasa klorofil dan atau pigmen-pigmen lainnya. Oksidasi gula oleh organisme itu disebut respirasi, dan energi yang dilepaskannya melalui respirasi itu tinggal secara permanen dalam ekosistem. Semua energi sistem surya yang diikat oleh tanaman menjadi gula dan ditumpuk dalam daun-daunan tanaman hijau itu berasal dari karbon dioksida dan air yang diikat oleh energi sinar surya. Jadi energi sinar surya yang telah terikat dalam jaringan hidup dalam bentuk gula itu dibebaskan lagi oleh oksigen dan menghasilkan kembali karbon dioksida dan H2O. Seperti tampak pada gambar 4.5 berikut. Yaitu gambar 4.5 diagram produksi dan pemanfaatan energi terikat oleh tanaman. Karena seluruh energi yang digunakan oleh tanaman hijau itu telah diubah menjadi gula, secara teoritis besarnya energi itu dapat dihitung dengan mengukur jumlah gula yang diproduksikan. Jumlah energi itu disebut produksi primer bruto atau GPP. Akan tetapi pada praktiknya hal itu sulit diukur. Lain halnya dengan produksi hasil respirasi, reaksi kedua di atas, yang dimaksud produksi primer neto yaitu NPP, yang dapat diukur dengan alat-alat yang tersedia. Begitu juga dengan besarnya respirasi atau R. Maka produksi primer bruto itu dihitung dengan menjumlahkan NPP dengan R. Selanjutnya ada rantai pakan perumputan. Setelah meneropong proses utama yang terjadi dalam arus energi dalam memasuki ekosistem, terbukalah pandangan untuk melihat lebih jauh peran aliran itu dengan meneropong salah satu konsep komunitas melalui fokus pembahasan rantai pakan perumputan atau the grazing food chain. Selanjutnya ada rantai pakan detritus. Limbah organik, cair dan bahan-bahan mati dari rantai pakan perumputan disebut detritus. Kandungan energi dalam detritus yang tidak hilang ke ekosistem dan menjadi sumber energi sekelompok organisme yang tidak termasuk ke dalam rantai pakan perumputan disebut rantai pakan detritus. Rantai pakan itu diilustrasikan pada gambar 4.8 seperti di bawah ini. Berbeda dengan rantai pakan perumputan, tidaklah mudah melihat jenjang-jenjang tropik dalam rantai pakan ini, hingga lebih baik melihatnya sebagai proses berlanjut. Energi yang diperlukan respirasi tidak selalu berasal dari tumbuhan organisme sendiri. Seringkali dari detritus di luarnya, eksternal. Sangat banyak sekali organisme kecil terlibat dalam rantai pakan termasuk protozoa, ganggang bakteri, jamur, moluska, cacing, hematoda, dan lain-lain. Organisme-organisme itu ada yang tergantung dari satu macam makanan, ada yang dari banyak macam makanan, ada juga yang makan apa saja. Selanjutnya, siklus biogeokimia. Jika aliran energi merupakan arus satu arah yang diperbarui terus dari pasokan sinar surya, aliran materi yang diperlukan dunia kehidupan pada dasarnya bersifat dua arah. Karena bahan-bahan kimia terbatas persediaannya hingga harus digunakan lagi melalui proses perputaran atau siklus. Karena proses siklus materi tidak hanya terjadi dalam tubuh organisme atau biota, tetapi berlangsung juga dalam lingkungan abiotik. Proses ini disebut siklus biogeokimia. Selanjutnya ada siklus karbon. Siklus karbon sangat menyerupai arus energi dalam memasuki rantai pakan melalui proses fotosintesis. Siklus karbon yang disajikan pada gambar 4.12 menunjukkan praktis semua karbon memasuki organisme melalui daun-daunan hijau dan kembali ke udara melalui respirasi hingga merupakan siklus yang lengkap. Akan tetapi sebagian ada yang difermentasikan dan atau membentuk jaringan lainnya menjadi karbon terikat. Ilustrasi gambar yang menunjukkan kegiatan banyak sumber yang dapat memasuk karbon itu tampak pada ilustrasi cadangan karbon, termasuk dari lautan. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Seperti siklus karbon, nitrogen mempunyai cadangan atmosfer namun dalam bentuk nitrogen molekuler atau N2 yang mulia. Dan hanya bakteri yang dapat memanfaatkannya, seperti hara lainnya yang berlainan dengan karbon dan oksigen. Nitrogen memasuki rantai pakan melalui akar tumbuhan vaskuler atau dinding sel tumbuhan non-vaskuler diikat jadi molekul organik seperti berbagai asam amino, protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Selanjutnya ada siklus belerang. Fase atmosfer siklus belerang relatif kurang mengemuka. Fase sedimennya lebih dominan.
Akan tetapi dengan meningkatnya peristiwa belerang di udara pada akhir-akhir ini, fase atmosfer menjadi menarik. Belerang diserap organisme sebagai SO4 sama dengan dan melalui akar pertumbuhan diikat dalam berbagai asam amino dan protein. Seperti juga elemen lain, belerang mengikuti rantai pakan perumputan secara umum dengan limbahnya yang banyak dalam feses. Penyimpangan hanya terjadi karena kebakaran hutan atau padang rumput tempat terjadinya oksidasi menjadi belerang dioksida. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Seperti siklus karbon, nitrogen mempunyai cadangan atmosfer namun dalam bentuk nitrogen molekuler yang mulia, invert, dan hanya bakteri yang dapat memanfaatkannya. Seperti hara lainnya, hanya berlainan dengan karbon dan oksigen, nitrogen mengisi rantai pakan melalui akar tumbuhan vaskuler atau dinding sel tumbuhan non-vaskuler. Diikat jadi molekul organik seperti berbagai asam amino, protein, pigmen, asam nukleat, dan vitamin yang mengalir dalam rantai pakan. Selanjutnya ada siklus fosfor. Secara alami, fosfor dijumpai sebagai fosfat yang terbentuk larutan ion-ion fosfat anorganik, larutan fosfat organik, fosfat partikulat, atau bagian molekul organik atau anorganik yang tak larut, atau fosfat mineral dalam batuan atau sedimen. Aliran fosfor dalam rantai pakan ternyata sangat sederhana yang seterusnya tuntas dalam fase organik. Pola ini serupa saja dengan siklus elemen-elemen lain. Yang perlu dicatat dari siklus fosfor bersifat fase sedimen, itu ialah proses lambat ditambah fosfor yang tidak larut dalam air. Hingga kenyataan itulah yang seringkali terjadi adanya kekurangan fosfor sebagai elemen vital bagi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada siklus hidrolik. Karena vitalnya air, di sini sedikit lagi disinggung siklus hidrolik yang secara fundamental berbeda dengan berbagai siklus materi sebelumnya. Walaupun air tidak memasuki reaksi kimia menjadi senyawa organik maupun anorganik, air hadir dalam siklus secara utuh. Air secara relatif tidak terdapat dalam jaringan hidup yang terikat atas senyawa kimia, walaupun 71% jaringan organisme hidup mengandung air. Kesimpulannya adalah, dalam ekologi, energi dan materi vital bagi organisme itu ada sangat banyak. Arus energi dan siklus materi, yaitu jaringan pakan, adalah satuan dasar ekosistem karena energi dan nutrisi beredar ke dalamnya dan di sekitarnya, termasuk pertukaran energi dan materi yang terjadi juga pada lingkungan abiotiknya. Nah, terdapat berbagai arus, proses peredaran berbagai nutrisi melalui biota digambarkan dan memiliki banyak jalur, seperti jalur energi dalam ekosistem, sinar surya sebagai sumber energi, energi dalam komunitas hidup, rantai pakan perumputan, siklus biogeokimia, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus berela, siklus fosfor, dan siklus hidrolik. Bab 5 dengan tema interaksi populasi dengan lingkungan fisiknya. Yang pertama ada populasi dan lingkungan fisiknya. Suatu populasi tidak mungkin dapat hadir dalam suatu sistem kehidupan tanpa keterlibatan dan interaksi dari lingkungan fisik dan kimianya. Kajian tentang hubungan interaksi sistem kehidupan dengan lingkungan fisik dan kimianya merupakan topik-topik yang pertama-tama menjadi perhatian ekologi populasi, yang sampai sekarang masih terus merupakan perhatian utama dari ekologi fisiologi. Selanjutnya adalah elemen-elemen esensial lingkungan fisik organisme. Secara individual, populasi memerlukan unsur-unsur esensial agar dapat tumbuh. Dari elemen-elemen kimia yang berada di atas planet ini, organisme memerlukannya lebih kurang sepertiganya. Elemen-elemen itu termasuk karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, kalsium, fosfor, kalium, natrium, silika, magnesium, mangan, boron, besi, seng, molybdenum, tembaga, yodium, dan kobalt. Yang sangat banyak dibutuhkan dari elemen-elemen ini ialah karbon, oksigen, dan hidrogen yang merupakan molekul-molekul utama dari sistem kehidupan. Dalam prakteknya, elemen-elemen kimia yang pada saat ini lebih menjadi perhatian pakar-pakar ekologi adalah elemen-elemen yang bersiklus dalam ekosistem. Dibedakan dalam elemen-elemen gas seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan klor. Elemen-elemen makronutrien seperti karbon, kalium, kalsium, magnesium, fosfor, dan belerang, dan elemen-elemen mikronutrien seperti mangan, tembaga, seng, besi, boron, dan molybdenum, serta elemen non-esensial seperti natrium, aluminium, barium, strontium, rubidium, dan timah.
energi, dan lingkungan. Pada semua interaksi populasi dengan lingkungannya, terjadilah pertukaran energi. Pada peristiwa interaksi itu, sadar atau tidak, para pakar ekologi pada kenyataannya telah berhasil mengisolasikan salah satu bentuk pertukaran energi. Barangkali disebabkan nilai-nilainya lebih tinggi dari bentuk-bentuk lain yang telah dihitung. Inilah energi yang terjadi dengan kadar yang tinggi bagi populasi agar mampu dihitung. Selanjutnya, ada faktor-faktor iklim. Indikator iklim. Dari semua faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap populasi teroristis, iklim merupakan faktor yang paling banyak dikaji. Dalam upaya mencari korelasi antara iklim sebagai faktor-faktor pembatas kehidupan populasi, telah diupayakan oleh para peneliti dengan berbagai kajian yang didekati secara kuantitatif. Upaya itu telah ditempuh dengan pendekatan besaran-besaran numerik dari kelembapan dan suhu yang dihubungkan terhadap efektivitasnya. Salah satu upaya yang terkenal adalah karya Thornwright yang mengaitkan bermacam hubungan presipitasi terhadap evapotranspirasi potensial. Berikut adalah tabel yang memuat indeks efektivitas presipitasi dihubungkan dengan tipe-tipe dan vegetasi yang diumumkan diaplikasikan, yaitu tabel milik Thornwright. Tepi iklim ada 5, basah, lembab, subhumida, semi-arid, dan kering. Tipe vegetasinya basah hutan hujan tropis, lembab hutan, subhumida padang rumput, semi-arid stepa, dan kering adalah gurun. Dengan indeks hutan hujan tropis lebih dari 128, hutan 64-127, padang rumput 32-63, stepa 16-31, dan gurun kurang dari 16. Suhu, walaupun pengaruh iklim spesifik pada faktor-faktor tertentu seperti populasi, sesungguhnya merupakan pengaruh perpaduan suhu dan kelembapan. Namun dimungkinkan mengkaji pengaruh suhunya, terutama dikaitkan pada suhu ambien yang mendekati batas toleransi bagi populasi tertentu. Batas toleransi suhu bagi organisme hidup pada umumnya secara mengherankan sangat pendek bila dibandingkan pada selisih pada selisih suhu maksimum minimum sebesar 150 derajat Celcius di udara. Suhu di bawah naungan tertinggi dilaporkan kadang-kadang terjadi sampai 55 derajat Celcius. Kondisi ini mendekati titik panas kematian protoplasma banyak organisme yang cukup untuk merebus telur. Perbedaan suhu yang merupakan batas toleransi di laut bagi banyak organisme. Jarak toleransi itu lebih besar daripada daratan. Banyak jenis burung pada umumnya mampu menerima batas toleransi suhu yang lebih besar karena makhluk ini dapat memelihara suhu tubuh konstan, tidak tergantung lingkungannya. Hewan-hewan itu disebut homothermos atau secara fisiologik pengendali suhu atau kadang-kadang disebut berdarah panas. Perbedaan pemanasan atmosfer mempengaruhi juga varian suhu di atas permukaan bumi yang menghasilkan gangguan udara termasuk angin lokal, angin ribut, dan atau angin kencang. Akan tetapi yang lebih penting pengaruhnya ialah distribusi global dari pola angin. Presipitasi, sisi arus angin di pegunungan, tempat masuk udara itu dibelokkan di atas karenanya lebih basah daripada sisi belakangnya, yaitu yang terletak pada bayangan hujan. Oleh karena massa udara jatuh dan menjadi lebih hangat, akibatnya sisi itu menjadi lebih rendah, sedangkan defisit kejenuhan lebih tinggi. Jumlah jatuhnya salju dan keteguhannya merupakan faktor ekologi lokal yang penting dalam wilayah yang lebih dingin. Pada umumnya, distribusi dan jumlah hujan merupakan kenyataan ekologi yang besar. Distribusi berbagai tipe vegetasi umum di dunia memperlihatkan korelasi yang nyata dengan pola-pola hujan. Selanjutnya, evapotranspirasi. Satu lagi sebab berskala lokal ialah jatuhnya hujan pada umumnya berbaur dengan faktor-faktor ekologik lainnya. Kombinasi dari faktor itu dapat berbentuk kehilangan air karena evaporasi dari permukaan tanah atau permukaan vegetasi yang secara universal disebut evapotranspirasi. Selanjutnya, klimograf. Tidak semua faktor iklim setempat dapat berpengaruh, namun beberapa saja di antara menciptakan perpaduan yang sesuai. Kenyataan ini dengan berhasil telah diproyeksikan oleh Thornwright dalam usaha memperkirakan zona pertanian besar dan zona hutan. Dalam hubungan faktor-faktor yang berpengaruh, itu disusun kombinasinya secara corak seperti curah hujan dan suhu yang digabung dalam suatu kurva salib sumbu yang dikenal dengan klimograf. Cahaya. Dari semua faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem kehidupan pada jenjang populasi, cahaya yang paling vital. Tanpa komponen radiasi matahari, begitu banyak jumlah organisme yang sudah dikenal itu tidak mungkin ada. Fungsi cahaya merupakan faktor ekologi yang bervariasi intensitasnya, panjang gelombangnya, serta deviasi penyinarannya.
Lingkungan mikro. Iklim mikro vs iklim makro. Di samping perbedaan faktor iklim regional seperti suhu dari presipitasi, variasi, iklim lokal, sangat penting membatasi distribusi organisme. Istilah iklim mikro acap kali digunakan, namun lebih baik menggunakan istilah lingkungan mikro yang sebenarnya istilah itu belum terlalu lama digunakan. Pengaruh lingkungan mikro yang sudah lama dimanfaatkan ialah untuk penentuan arah kompas di zona hutan subtropik utara, yaitu dengan mengenal batang pohon berwarna hijau. Di zona itu kelembapan udara yang rendah merupakan faktor pembatas bagi pertumbuhan organisme rendah seperti gangga dan lumut. Biasanya pada kondisi-kondisi kering, akhir musim panas dan awal musim gugur. Selanjutnya ada fenomena peralihan. Faktor-faktor lingkungan mikro dapat juga dipandang lebih spesifik, lebih fenomena peralihan. Apabila kembali kepada konsep bahwa segala interaksi lingkungan secara fundamental adalah isu pertukaran energi, maka interaksi populasi secara dan kimia dengan lingkungan adalah fenomena peralihan. Selanjutnya ada tanah, kedudukan dan peran tanah. Lingkungan mikro dan makro dipengaruhi banyak faktor lain selain suhu dan evaporasi saja yang mempengaruhi penampilan. Tumbuh secara berbiaknya hewan, tumbuh dari populasi mikroba. Beberapa di antaranya ialah tekanan oksigen dan karbon dioksida, tekanan barometer dan radiasi surya. Pada lingkungan makro tempat faktor-faktor itu beraksi dengan organisme hidup disebut biosfera, yang terbagi dari hidrosfera termasuk atmosfera dan faktor lingkungan yang baru saja diungkapkan, dan pedosfera atau litosfera yaitu tanah. Tanah adalah lapisan yang terlapuk dari kerak bumi, tempat organisme dengan berbagai produknya berbaur. Tanah terdiri dari 3 komponen yang jelas tetapi independen satu sama lain. Selanjutnya profil tanah. Apabila tanah digali secara vertikal, dapat terlihat lapisan-lapisan horizontal tanah yang disebut horizon tanah. Secara lebih tepat sebenarnya urutan-urutan horizon tanah itulah yang harus dijelaskan sebagai profil tanah itu. Tipe-tipe tanah. Oleh pakar-pakar pedologi, jenis tanah dikelompokkan berdasarkan asal riwayat dan lingkungannya. Di Amerika misalkan, dibedakan antara tanah pedokal dan tanah pedalver. Tanah-tanah pedokal terbentuk di daerah kering di mana curah hujan tidak mampu memperkolasikan air ke permukaan air tanah. Pada musim kering, evaporasi terjadi di permukaan tanah yang menarik ke atas larutan garam dari horizon B yang tidak dapat dicuci. Akumulasi kalsium utamanya pada lapisan superfasial mempertahankan tanah bersifat basah. Salah satu tipe khas tanah pedokal ialah Chernozem, yang bisa disebut tanah hitam, membujur ke selatan sejauh dari Dakota ke Amerika Selatan. Selanjutnya ada nutrisi. Berdasarkan cara memakannya, organisme dibedakan dalam autotrof dan heterotrof. Walaupun pada pengecualian, autotrof adalah tumbuhan hijau yang langsung menyintesiskan makanan sendiri dari unsur-unsur dasar inorganik, heterotrof merupakan hewan atau organisme penghancur yang hanya dapat memanfaatkan senyawa anorganik untuk memakannya. Nutrisi tanah. Nutrisi terbanyak yang tersedia dalam tanah ialah fosfat, nitrat, dan garam sulfat dari kalsium dan kalium. Fosfat tidak melimpah, sebagian dibebaskan dalam proses pembentukan tanah, tetapi sebagian besar fosfat terjadi dari pemecahan bahan-bahan organik tanah. Nutrisi danau. Seperti juga pada tanah, berbagai nutrisi yang tersebar di perairan tawar beragam dari danau ke danau, baik pada kedalamannya maupun musimnya. Dipandang dari ketersediaan nutrisi tanah, dibedakan menjadi oligotropik, entropik, dan distropik. Danau oligotropik dengan perairan yang dalam selalu kekurangan NPK dan materi organik. Di sisi lain, oksigen selalu tinggi pada seluruh kedalamannya. Nutrisi dan hewan. Sebagian organisme heterotropik, hewan memerlukan makanan berupa bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan garam. Walaupun ada fleksibilitas, keseimbangan dalam kebutuhan ragam bahan-bahan ini. Asupan protein misalnya dibutuhkan sekali untuk bertumbuh dan atau mengganti jaringan yang rusak. Komposisi bahan makanan seekor hewan tergantung apakah jenis herbivora atau karnivora. Gangguan-gangguan kepada tanah. Gangguan pada profil tanah dapat menjadi malapetaka bagi organisme hidup. Salah satu teladan spektakuler terjadi pada tahun 1930-an di provinsi jajaran Amerika sebelah barat, terutama di Kansas dan Oklahoma. Dalam mempercepat proses pengolahan tanah pada rumput yang akan ditanami jagung untuk memperoleh harga yang baik, digunakan traktor sebagai pengganti tenaga kuda. Ternyata malahan mengganggu profil tanah. Selanjutnya, api. Walaupun malapetaka desba awal tahun 1930 tidak mungkin dapat terjadi tanpa campur tangan manusia, tanah sesungguhnya seringkali mendapat gangguan yang lebih bersifat lokal seperti banjir, tanah longsor, kejatuhan batu,
dan terutama api. Malam, sebelum dikenal ada manusia, api secara periodik telah terjadi karena halilintar, dan gunung berapi terjadi di banyak tempat kecuali di tempat yang basah seperti hutan tropika humida. Kesimpulannya adalah, fokus ekologi populasi ialah mengkaji interaksi berbagai populasi dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik dan lingkungan biotik terjadi cukup panjang. Selanjutnya, bab 6. Faktor-faktor biotik dalam interaksi populasi. Faktor-faktor biotik lingkungan. Interaksi interspesifik. Pada dasarnya, faktor biotik lingkungan dibedakan menjadi faktor interspesifik dan faktor intraspesifik. Netralisme. Walaupun pengertian bermacam tipe interspesifik cukup jelas diterangkan melalui di tabel di atas secara sepintas, lalu akan ditambah keterangan di bawah ini. Netralisme merupakan tipe interaksi interspesifik yang dikenali sehari-hari di mana populasi yang bekerja sama seolah-olah tidak terjadi saling berpengaruh, walau sesungguhnya semacam kerjasama terselenggara sangat halus. Selanjutnya, kompetisi. Kompetisi merupakan tipe interaksi interspesifik bahwa dua individu atau spesies tersebut berebut sumber daya terbatas seperti pakan, air, ruang untuk sarang, dan lain-lainnya. Mutualisme dan protokooperasi. Mutualisme atau disebut juga simbiosa merupakan interaksi obligatori yang diperlukan oleh kedua belah pihak yang berinteraksi karena keduanya saling memerlukan. Selanjutnya ada komensialisme atau amensialisme, dan yang terakhir ada parasitisme dan predatorisme. Hakikat interaksi intraspesifik, dorongan interinteraksi. Tidak semua faktor biotik interspesifik mendorong interaksi antar spesies dalam mengendalikan kerapatan populasi. Perubahan biologi individu, konsep kejenuhan harmoni alamiah, telah diterima sebagai kenyataan sesaat yang membantu terciptanya berbagai keseimbangan ekosistem, baik keseimbangan interaksi populasi maupun keseimbangan komunitas. Pada hakikatnya, mekanisme intraspesifik yang dimaksud merupakan perubahan biologik dalam tubuh individu spesies yang terwujud melalui proses evolusi dan senantiasa berlangsung dari waktu lalu. Dengan demikian, tanpa menghiraukan peran proses evolusi itu dalam mengkaji interaksi intraspesifik. Selanjutnya ada seleksi alam. Menurut teori sintesis neo-Darwins dari Ian Desmond, seleksi alam dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, organisme individual dalam populasi berbeda satu sama lain dalam morfologi. Yang kedua, secara potensial populasi dapat tumbuh secara eksponensial. Yang ketiga, di antara sifat-sifat yang diwariskan meningkat peluangnya untuk bertahan dan berreproduksi, dan berakibat meningkatnya proporsi dalam populasi dengan sifat-sifat itu dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah kendala parameter populasi. Banyak parameter ekologi merupakan kendala dalam proses evolusi. Di antaranya yang sangat berpengaruh adalah ukuran tubuh organisme. Pada umumnya, organisme yang bertumbuh besar tidak dapat tumbuh secara cepat seperti organisme yang lebih kecil. Selanjutnya ada proteksi diri. Terutama bagi organisme tropik, tekanan seleksi lingkungan banyak disebabkan oleh faktor biotiknya. Vegetasi yang merupakan pakan bagi herbivora misalnya, mengembangkan perubahan kimia dalam dirinya, sebagai reaksi untuk mempertahankan diri terhadap ancaman organisme herbivora itu. Selanjutnya herbivori, polinasi, mutualisme, mimikri. Berikut adalah tabel presentasi spesies pohon dengan buah-buahan berdaging untuk penyesuaian kepada penyebaran oleh vertebrata. Hutan terdapat hutan subtropik, yaitu hutan gugur daun yang terdapat di Amerika Serikat dengan presentasi spesies dengan buah berdagang 10-25. Hutan tropis, neotropik, hutan lembab, neotropik, hutan kering, paleontropik, hutan lembab Kalimantan, paleontropik, hutan lembab Nigeria. Walaupun pembuahan spesies pohon itu sifatnya musiman, beberapa jenis buah terjadi sepanjang tahun. Oleh karena itu, spesialisasi organisme pemakan buah dimungkinkan ada sepanjang tahun yang merupakan spesialisasi terjadi keevolusian dan mutualisme. Selanjutnya ada pengelompokan. Dorongan berkelompok. Contoh menonjol dari dorongan faktor abiotik intraspesifik ini ialah organisme sosial yang telah sangat dikenal pada komunitas semut, lebah, dan rayap, dan hanya manusia yang dapat menyaingi kerapian organisme sosial hewan-hewan itu.
Asal mula dan cara pengelompokan. Tidak ada hewan yang dapat hidup sendirian di alam bebas karena untuk memperoleh pakannya dan keperluan lainnya tergantung dan memerlukan organisme lain. Pengaruh-pengaruh pengelompokan. Akibat pengaruh pengelompokan yang terjadi pada dasarnya dibedakan dari yang mencurigakan dan yang menguntungkan. Pada dasarnya pengelompokan itu merugikan karena organisme-organisme sama langsung bersaing berebut keperluan hidup, terutama pakan dan cahaya. Kesimpulannya, pada dasarnya pengaruh yang baru saja diuraikan berlaku bagi kebanyakan organisme, tetapi pengaruh yang sebenarnya terjadi malahan dapat memicu perubahan mendasar sampai kepada variasi. Jika pembahasan faktor abiotik lingkungan terkait dengan berbagai parameter toleransi, sebaran, dan optimasi faktor biotik tidak langsung terkait dengan faktor itu. Tetapi di sisi lain faktor biotik lebih realistik, bervariasi, dan mampu menciptakan stabilitas populasi. Selanjutnya bab 7, yaitu konsep-konsep komunitas. Yang pertama, sifat-sifat adaptif organisme. Kelenturan organisme, seperti telah diungkap sebelumnya, berbeda dengan dunia non-hayati. Organisme hidup berwatak responsif atas segala tantangan terhadap dirinya. Watak ini merupakan sifat adaptif pada proses interaksi dalam ekosistem yang tidak dimiliki oleh aspek-aspek abiotik. Selanjutnya, kelimpahan spesies dan keanekaragaman komunitas. Jumlah spesies dalam komunitas sangat beragam. Komunitas spesies hutan tropika, humida, dan terumbu karang mengandung ribuan jenis spesies. Di sisi lain, tundra atau gurun kandungannya relatif lebih kecil. Jumlah spesies dalam komunitas disebut nilai kekayaan spesies, merupakan ukuran tentang kelimpahan. Konsep ini tidak terlampau menonjol kegunaannya kecuali dalam hal keberadaan spesies langka, karena nilai kekayaan spesies menjadi besar apabila wilayah yang dikaji bertambah besar. Struktur komunitas. Yang pertama ada relung ekologi. Setiap populasi dalam komunitas mempunyai fungsi yang berbeda. Istilah relung ekologi pada umumnya digunakan untuk menjelaskan peran suatu spesies dalam suatu komunitas. Relung mengandung semua ikatan di antara populasi dengan komunitas dan ekosistem tempat populasi itu berada. Relung adalah faktor komunitas, walaupun acap kali dikatakan suatu relung dengan nama jenis populasi yang menghuninya. Relung sebenarnya adalah ruang tempat populasi dalam struktur komunitas yang tidak bermakna sama sekali kalau komunitas itu tidak ada. Selanjutnya ada habitat. Semua spesies organisme penghancur, pembusuk daun hanya hidup pada selingkungan sel-sel daun lapisan atas fotosintesis, sedangkan spesies organisme penghancur lainnya hidup pada sel-sel daun bawah pada lampar daun yang sama hingga mereka hidup bebas tidak saling mengganggu. Penyebab relung, penyebaran relung. Pengaruh relung yang menunjukkan posisi populasi dalam komunitas kepada komunitas merupakan fungsi spektrum keseluruhan faktor yang mempengaruhi komunitas itu. Dapat terjadi dua spesies yang menguntungkan maknanya pada organisme yang sama seperti Silaipagus genitus dan P. enus. Keduanya menyerang Cardiaspina albitextura, tapi ternyata pada Silaipagus menyerang Cardiaspina pada dua tingkat pertumbuhan larva serangga itu yang berbeda. Struktur tropika komunitas, keanekaragaman dan susunan hierarki populasi atau relung dalam komunitas hanya merupakan satu aspek saja dari struktur komunitas. Pola-pola komunitas. Keteguhan lingkungan dan keanekaragaman komunitas. Segala aspek komunitas berubah pada ruang yang berlainan, termasuk struktur komunitas dengan fenomena yang terkait seperti stabilitas komunitas atau penyebaran geografik populasi dan komunitas tertentu. Hal yang menarik dan penting pada pola distribusi komunitas ialah bahwa aspek struktur komunitas, yaitu keanekaragaman dan stabilitas komunitas, tergantung pada keteguhan lingkungan ekosistem. Selanjutnya ada keanekaragaman dan heterogenitas ekosistem. Pada dasarnya tidak ada ekosistem yang homogen pada sebaran relung yang sempit sekalipun. Karena pengaruh mikrohabitat ekosistem beragam, lebih pada hamparan lingkungan lebih luas yang misal disebabkan perbedaan topografi. Selanjutnya, batas dan gradasi komunitas. Dalam pelajari suatu komunitas seringkali diperlukan data mengenai batas-batas komunitas itu atau sampai mana komunitas itu berakhir. Teladan yang ditampilkan dalam halaman ini ialah kenyataan hutan kayu keras di sudut timur laut Amerika Serikat yang terhampar ke wilayah Kanada. Batas komunitas pada umumnya memang secara alamiah tidak selalu jelas. Bermacam-macam itu berangsur-angsur berubah, terjadi komunitas lain dengan batas bersifat gradual. Komunikasi di antara komunitas-komunitas. Ada baiknya ditambahkan konsep komunitas. Terjadi komunikasi komunitas yang ditemukan secara alamiah karena tidak mudah menetapkan batas komunitas itu. Banyak spesies seperti kodok, ular, anjing air, tikus air, dan lain-lain hidup lebih dari satu komunitas. Wujud keseimbangan dinamik.
suksesi ekologi. Pada dasarnya, ada komunitas yang statis, tetapi pada hakikatnya senantiasa berubah dalam peredaran waktu. Perubahan itu dikenal dalam jenjang-jenjang yang pertama tentunya terjadi karena organisme tumbuh, berinteraksi, atau mati. Polemik tentang klimaks. Teori klimaks yang dikembangkan oleh F.E. Clements tahun 1916 dalam bukunya banyak disangka oleh banyak pakar. Menurut teori itu, proses suksesi menuju klimaks sepenuhnya dikendalikan oleh iklim hingga arah dan akhirnya akan dapat diperhitungkan. Klimaks demikian itu disebut iklim klimaks. Selanjutnya, ada komunitas klimaks dan iklim regional. Iklim regional tidak konstan. Data fosil cukup cermat dari perubahan ekosistem timur laut Amerika Serikat dan Tenggara Kanada menguraikan situasi itu. Selama 14.000 tahun di tempat itu, jelas kelihatan perubahannya. Pada waktu terjadi surut gunung es kutub, yang menyebabkan iklim lebih hangat dan kemudian berangsur-angsur mendingin kembali sampai sekarang. Kesimpulan adalah, konsep-konsep komunitas merupakan konsep-konsep yang terhubung antara satu sama lain dalam komunitas itu sendiri. Selain itu, konsep-konsep komunitas sangat tergantung atau sangat berkaitan dengan sifat adaptif organisme, struktur komunitas, pola-pola komunitas, puncak keseimbangan dinamik, meliputi suksesi ekologi, polemik tentang klimaks, dan komunitas klimaks, dan iklim regional. Dan yang terakhir adalah bab 8, yaitu beberapa contoh aplikasi suatu perspektif alternatif analisis. Yang pertama ada pandangan hipotesis. Seperti diutarakan pada awal pertemuan, tugas kelas ialah membahas konsep ekologi tentang komunitas dan populasi organisme yang bahan pokoknya ialah buku Okdum. Di samping bahan awal yang berangkat dari buku Okdum, bagian tulisan ini dibantu pula oleh referensi buku-buku dasar ekologi dari Bugi, Clark, Clapham, Ian Desmond, dan terutama juga oleh data primer beberapa peneliti di Lembaga Penelitian Hutan Departemen Kehutanan di Bogor. Sumber daya kehidupan. Seperti telah dikatakan, ekologi dirumuskan sebagai kajian interaksi biota sesamanya, serta dengan lingkungan fisiknya. Walaupun dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya dirinci lebih jauh, interaksi-interaksi itu yang dijelaskan bentuk prosesnya di antara komponen-komponen yang berinteraksi seperti organisme dengan faktor-faktor iklim, tanah, dan seterusnya. Dan juga organisme dengan organisme-organisme lainnya. Selanjutnya ada organisme, lingkungan, dan interaksi. Kajian ruang interaksi. Organisme hidup sesungguhnya merupakan sistem biologi yang berjenjang yang dapat digambarkan melalui bagian gambar 8.2. Selanjutnya ada kurun waktu interaksi. Kajian konsep komunitas terutama diarahkan ke pengertian struktur komunitas untuk memahami keteguhannya dalam dimensi waktu yang berjalan. Keanekaragaman komunitas, parameter keanekaragaman digunakan untuk memperbaiki parameter kekayaan spesies yang ternyata belum memadai untuk menggambarkan keberadaan suatu spesies dalam suatu komunitas. Suatu pohon spesies tertentu yang tumbuh pada suatu komunitas keberadaannya dipengaruhi lingkungannya dan posisi interaksi dengan pohon-pohon lainnya, baik dengan yang satu spesies maupun dengan spesies lainnya. Tempat parameter keanekaragamannya ingin dapat meliputi semua kondisi itu. Parameter ekologi. Seluruh uraian pada kajian ruang dan waktu diharapkan dapat menjelaskan masalah parameter ekologi karena pada dasarnya memang ditulis sebagai respon terhadap pernyataan kelas. Kesimpulannya, beberapa contoh aplikasi suatu perspektif alternatif analisis. Yang pertama adalah tidak terlepas dari pandangan hipotesis. Dengan bahan pokoknya ialah buku Okdum. Selain itu, bagian yang terkait dengan pandangan hipotesis juga bantu pula oleh referensi buku-buku dasar ekologi dari Bugi tahun 1973 dalam bukunya, Clark dalam bukunya 1954, Clapham dalam bukunya 1973, Ian Desmond dalam bukunya tahun 1986.
Demikian adalah pembacaan dari buku Dasar-Dasar Ekologi karangan Sambas Wirakusuma dengan judul Dasar-Dasar Ekologi Menopang Pengetahuan Ilmu-Ilmu Lingkungan.